Dari nol, dari karir dari nol. Iya benar, jadi orang-orang yang aku ajak itu orang-orang yang benar-benar support aku dari nol. Dari aku belum apa-apa, dari aku jalan kaki pas acara Ye Ye Lalala waktu itu. Mereka tuh benar-benar yang nguatin aku, mereka yang motivasi aku, mereka yang benar-benar ngajarin aku. Jadi kayak ya Allah, alhamdulillah. Bukannya aku berbalas budi ya, karena sampai kapanpun kita nggak bisa berbalas budi sama orang ya. Tapi seenggaknya aku ingin mengajak mereka ke sesuatu hal yang mereka inginkan. Karena kan kalau ke rumah Allah, ke Baitullah kan itu impian semua orang umat muslim kan. Jadi aku ngajaknya ke sana dulu deh, ntar baru holiday gitu. Karena nih udah keberapa kali juga nih umroh. Ini alhamdulillah Masya Allah, kalau dihitung-hitung udah keberangkatan ke-7. Karena ini kan liburan. Kalau kemarin kan tahun lalu aku Februari ya. Iya. Februari. Terus kalau sekarang Januari. Memang kalau Anwar tuh kalau umroh udah kayak diagendain akhir tahun. Karena kalau akhir tahun kan tuh high season kan. Di sana benar-benar dingin banget. Jadi misalnya di sana bikin Anwar tuh jadi apa ya, nyaman, ibadahnya dingin. Walaupun memang di sana crowded banget, benar-benar penuh dan rame banget. Kayak Masya Allah, orang benar-benar banyak banget yang rindu Baitullah. Jadi banyak banget yang kalau di bulan Januari sampai apa sih, Januari Februari, Ya, sampai mendekati habis Ramadan. sampai ya sebelum Ramadan tuh udah penuh banget. Dan aku bersyukur banget karena aku pikir kan Ramadan masih lama, ternyata pas dihitung kayaknya 2 mingguan lagi ya. Iya kan, Ya, pendung sampai 2 mingguan lagi. Jadi aku pikir kayak iya enak banget, udah liburan terus ya umroh, terus langsung disambut Ramadan deh gitu. Berapa hari? Kemarin kurang lebih kayak 12 hari ya, 11. 11 Ini 11 hari, 11 jadi. hari ke-11 gitu. Dan berangkat bersama orang-orang yang Ih benar tuh kan, nangis lagi. Jadi kan kalau sama keluarga kan tahun lalu ya kan. Nah ini aku ngajak adalah dream dream apa ya, dream come true. Come true Ya dream come true aku pas aku masuk entertain kan, aku ada di manajemen kan. Terus di manajemen tuh ada manajer, ada direktur, ada orang lapangan. Totalnya pokoknya ada 5 lah ya. Ya, Iya, berlima. berlima. Itu dulu kan naik busway, terus diangkat mereka jadi artis. Terus aku cuma ngomong gini, ntar inget ya kalau aku udah jadi artis kita umroh bareng. Itu yang terngiang-ngiang di otak aku. Nah kemarin secara kebetulan mereka kan petinggi-petinggi semua kan, yang nggak bisa kayak tiba-tiba cabut gitu kan, tiba-tiba izin dari kantor. Terus aku bilang gini, aku udah daftarin umroh, kita umroh bareng-bareng. Terus mereka langsung kayak serius, karena kan sebagian udah ada yang pernah, sebagian ada yang baru pertama kali. Jadi aku bener-bener kayak, ih Masya Allah, bareng sama mereka. Di sana tuh kerjaan nangis mulu, karena mereka adalah salah satu orang-orang yang memang ada di karir aku, gitu. apa sih yang buat nangis di sana? Mungkin salah satunya. Banyak banget, nangis mulu ya di sana, banyak banget. Karena nggak tahu kenapa, walaupun udah berkali-kali gitu ngeliat Baitullah, terusnya ke makam Nabi, tapi ada satu kerinduan. Jadi pas kita baru datang aja, aku tuh langsung merinding, terus nangis sambil sholawat. Apalagi yang dibimbing sama motoif kita yang bilang kita udah sampai nih di tanah kelahiran Nabi. Itu aku langsung nangis sambil doa. Terus nggak tahu kenapa ya, ya mungkin di sana energinya kuat kali ya, energinya kuat, banyak orang yang positif vibe, banyak orang yang memanjatkan doa, banyak yang melangitkan apa yang mereka inginkan. Jadi vibes-nya tuh bener-bener kayak bikin itu langsung kayak tenang gitu. Karena pertama kan Anwar ke Madinah dulu, ke tempat Nabi kan. Kalau di Madinah itu kan bawaannya bener-bener adem, tenang, tentram gitu. Beda sama di pas lagi di Mekah. Kalau di Mekah itu kan memang kayak crowded sekali kan. Dan kayak alur itu kayak kita tuh dipercepat sama waktu, dan jadi ke jarak ke masjidnya juga kayak lumayan lama. Jadi kita harus datang ke masjid itu sebelum waktu sholat. Misalnya sholat jam 12, kita jam 10 kalau mau dapat di saf paling awal udah harus sudah jalan kayak gitu. Berarti bisa dikatakan ini umroh yang benar-benar support kamu dari nol, dari karir dari nol. Iya benar, jadi orang-orang yang aku ajak itu orang-orang yang benar-benar support aku dari nol. Dari aku belum apa-apa, dari aku jalan kaki pas acara Ye Ye Lalala waktu itu. Mereka tuh benar-benar yang nguatin aku, mereka yang motivasi aku, mereka yang benar-benar ngajarin aku. Jadi kayak ya Allah, alhamdulillah. Bukannya aku berbalas budi ya, karena sampai kapanpun kita nggak bisa berbalas budi sama orang ya. Tapi seenggaknya aku ingin mengajak mereka ke sesuatu hal yang mereka inginkan. Karena kan kalau ke rumah Allah, ke Baitullah kan itu impian semua orang umat muslim kan. Jadi aku ngajaknya ke sana dulu deh, ntar baru holiday gitu. Ada doa khusus di sini. Di sana, di sana aku doa yang pertama tuh pas aku datang, yang aku doain adalah aku cuman ngucapin terima kasih. Udah, terima kasih ya Allah udah ngundang aku ke sini berkali-kali. Jangan pernah bikin aku bosen, jangan bikin ini terakhir aku datang ke sini. Karena kan apa ya, kalau kata ustadz kita, kata motif kita ya, katanya kalau umroh itu kan
panggilan. Banyak orang misalnya yang punya uang tapi belum punya waktu. Ada orang yang punya waktu belum punya uang. Ada orang punya waktu punya uang, maaf, dikasih keterbatasan fisik, sehatnya kurang gitu. Jadi kayak dibadalin gitu. Tapi aku masya Allah, alhamdulillah. Dan yang paling aku bersyukur lagi itu apa? Karena kalau aku lihat di sana kan banyak orang tua ya, nenek-nenek, aki-aki yang maaf ya, yang jalannya pada begini gitu. Karena kalau umroh kan itu ibadah fisik. Dan aku setiap ngeliat mereka tuh, aku nangis. Aku bilang kayak ya Allah, makasih ya Anwar udah dikasih kesehatan di usia yang masih muda gitu, dikasih kesempatan buat datang ke sana. Sedangkan mereka baru dikasih kesempatan tuh udah yang tua, yang ada nenek-nenek sama aki-aki. Nggak tahu kenapa selalu ditemuin sama mereka yang aku nangis mulu gitu. Masuk doa untuk jodoh nggak sih? Nah, Untuk ini. menetapkan. Nah, kalau jodoh, Gitu. kalau doa pas jodoh itu aku bikin pas lagi putaran keberapa ya? Oh, pas ustadznya bilang kita tahu 7 kali ya. Itu pas yang terakhir kan suruh doa masing-masing ya. Di situ aku berdoa, aku sambil nangis, aku bilang kayak ya Allah, tunjukkan jodoh terbaikmu, versi terbaikmu. Aku nggak nuntut, aku bilang gitu karena kalau udah versi terbaiknya Allah kan pasti Allah bakal ngasih di waktu yang tepat, orang yang terbaik buat kita, kayak gitu. Dan ada satu tiba-tiba pas aku lihat jeng gitu. Berarti ada. Apa? Ada yang nama yang Kan dipanjatkan banyak di yang sana. Adalah. yang dekat sama kamu maksudnya udah ada yang Ada lah. Terus tiba-tiba Ini ya kali. mungkin aku kayak kegeeran aja kali ya Allah langsung ngasih jodoh. Terus tiba-tiba ada lewat ya, set gitu. Siapa itu? Ya adalah orang. Jadi yakin dengan apa yang udah ditetapkan misalkan Yakin. menikah di tahun ini. Yakin. Insya Allah doain aja tahun ini aku nikah. Karena kan aku juga janji sama mamaku kan. Ini kan rumah lagi dibangun nih, udah tinggal 50% lah. Ini rumah jadi, aku nikah. Karena mamaku kan bilang, lu jangan bohong ya, kata gitu. Ntar rumah mau tinggalin sama siapa, kata gitu. Kan kalau sekarang masih tinggal sama bapak kan, Ya. bertiga. Terus aku bilang, "Ma, nanti aku sendiri ya." Dan kemarin aku udah ke rumah RT ngurus bikin kakak. Mamaku bilang gini, "Lu ngapain buru-buru? Lu kan masih punya mama bapak, ngapain bikin kakak sendiri?" Kata gitu. oleh-oleh nih Kak, ada yang bilang ada di Oleh-oleh jujur untuk tahun ini aku nggak ribet yang kayak tahun-tahun kemarin karena pas sebelum berangkat mamaku udah mesen. Mamaku bilang gini, "Dek, jangan beli oleh-oleh apa-apa karena lu kan apa aja dibeli, gamis bocah, gamis emak-emak, berat-beratin," kata gitu. Cuman ada beberapa sih aku cuma beli coklat Dubai karena ponakan aku kan sama itu viral kan. Dia ngeliatin media sosial, "Om bawain coklat," makanya aku semain sempat beli beberapa coklat sama ini doang, sama ada parfum yang lagi viral. Buat aku sama aku udah ngasih teman dekat gitu. Kak perihal jodoh mungkin udah ada maksudnya di kalangan entertain atau orang biasa, maksudnya bisa spill sedikit atau Insya Allah orang biasa, ya Allah, dia sholatnya rajin banget. Ih, bercanda, amin ya. bercanda hijab. Nggak bercadar sih, cuma berhijab kayak Masya Allah dia benar-benar soleh banget. Dan kemarin tuh manajer aku, mungkin gini kali ya, aku kegeeran lagi ya, kata aku pikir gini, mungkin aku ngajak manajer aku, ngajak direktur, sama ngajak kepala divisi bagian aku, itu buat dia yang nilai kali ya. Karena dia langsung ngomong, langsung kayak approve, udah buruan. Sampai aku bilang kayak gini, aku ngomong nih sama manajer aku, nikah itu nggak gampang. Nikah itu gampang, udah tinggal ke KUA, yang penting lu iket, katanya gitu. So aku bilang kayak, masa iya sih buru-buru, karena aku nunggu rumah kan. Jangan nunggu rumah, tak perlu diambil orang, kata gitu. Dan juga dirimu Kenalnya udah lama Kak atau gitu? Kenalnya ya baru beberapa hari lah. Kalau yang ono kan udah nggak jadi kan. Kalau udah didoain terus dong. Didoain mulu sampai di umroh nih ya. Balik aku pas lagi ke Mekah. Kan kalau pas lagi di Madinah kan aku kayak tentram aja gitu ya. Pas lagi di Mekah hatiku deg-degan terus. Nggak tahu kenapa. Deg-degan sampai gini. Apa gue kena asam lambung kali ya? Setiap mau doa itu bener-bener deg-degan kayak ini aku ada apaan ya? Ini aku ada apaan ya? Kayak gitu sih, gitu. Semuanya ini dikenalkan Kak atau Dikenalin sama manajer aku. berarti udah kenal berapa hari? Kenalnya beberapa hari ya. Iya adalah. Pokoknya Masya Allah deh, ya Allah sumpah aku sampai doainnya bener-bener kayak ya Allah jodohnya cepat ya Allah jodohnya cepat ya, aku bilang kayak gitu. Lebih minta kayak ngobrol aja gitu mintanya, nggak yang doa muluk-muluk, cuman kayak jodoh ayo kayak gitu. Anwar mungkin di Arab juga kamu makan kuliner kayak es krim di Arab. Iya. Apa aja sih? Jadi ini kan kalau kemarin pas yang kemarin umroh itu kan aku bener-bener fokus umroh, walaupun ini juga fokus gitu. Tapi di sini banyak kayak misalnya kayak nunggu waktu sholat. Terus banyak banget teman-teman yang kayak ngasih tahu kan, aku lihat kan buka di aplikasi kan, yang video online itu video viral, ada yang es krim kayak ditaburin bunga. Tadinya aku nggak mau, karena aku pikir aku mau fokus ibadah deh, tapi ada jeda nggak ganggu ibadahnya, ya udah aku bilang. Terus si konten kreator aku di rumah telepon, kakak harus bikin konten, kata gitu biar orang lain tuh termotivasi biar datang ke sana, kata gitu. Ya udah akhirnya ada beberapa aku bikin konten yang makan es krim kuburan, itu antri rame banget, ya kan? Es krim mawar. Es krim apa? Mawar. Es krim mawar, ya es krim rose yang kita makan. Beli itu disemprot muka kita pakai kayu pewangi ya. Lempar bunga. Terus dilempar bunga gitu. Terus aku ngelempar-lempar aja. Kalau sekarang orang pada kayak diem gitu kan, gak ada yang bercanda kan. Aku gini aja sampai orang pada ketawa-tawa kan.
kayak gitu terus makan. Nah kemarin aku juga aku beli kurma. Aku pikir kita kan waktu pergi ke makam Nabi Iya, dapat kurma kurma kacang. kacang ya. Aku pikir itu sambal pecel. Pecel. Aku sambil jalan kan, ini sambal pecel pas aku makan enak banget. Nah, terus aku cari nggak ada. Aku beli ada kayak kurma yang dikuul-kuul, ada kacangnya. Pas aku makan ternyata bukan kurma, asam Jawa. Ntar tunggu videonya aku baru tadi dia mau upload tadi kan, cuma karena udah malam. Senja. Asam Jawa, sumpah itu asam banget. Aku pikir kok kurma asam. Terus aku nyuruh manajer aku makan kan. Baik ini asam Jawa, jauh-jauh karena makannya asam Jawa. Mana-mana juga.